Oke, sudah, silakan lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Presentasi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran di SMP Al-Furqan Bantaeng oleh kelompok 2 yang terdiri dari saya, Fadil Hizbullah, kemudian Pak Kamiluddin dan Ibu Siti Mufliha. Pendahuluan. Latar belakang pendidikan agama Islam atau PAI berperan penting dalam membentuk karakter, akhlak dan akhlak peserta didik. Di era teknologi saat ini, pembelajaran PAI dituntut lebih adaptif dan inovatif agar relevan dengan kebutuhan para siswi atau para siswa. Pengembangan sumber dan media belajar menjadi strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan media interaktif yang masih menjadi hambatan, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti SMP Al-Furqan Bantaeng sebagai sekolah Islam yang berupaya menghadirkan model pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Rumusan masalah. Bagaimana bentuk pengembangan sumber belajar dalam pengembangan pendidikan agama Islam di SMP Al-Furqan Bantaeng? Apa saja jenis media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah tersebut? Kemudian, apa tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswi? Mungkin ada tambahan sedikit. Jadi di SMP Al-Furqan itu khusus untuk putri, makanya di presentasinya kebanyakan kata siswi kayak gitu. Oke. Kemudian tujuan penelitian kami dari kelompok 2 yaitu mendeskripsikan pengembangan sumber belajar PAI yang dilakukan di SMP Al-Furqan Bantaeng. Kemudian mengidentifikasi media pembelajaran PAI yang digunakan di sekolah tersebut, menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, menilai efektivitas penggunaan sumber dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran PAI. Metode penelitian yang kami gunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Wawancaranya via telepon, WhatsApp, kemudian Ibu Mufliha juga wawancara secara langsung di Bantaeng. Kemudian pengumpulan data dari guru, kemudian kepala sekolah dan staf pendukung pembelajaran untuk memperoleh informasi dalam mengembangkan strategi, kendala dan hasil dari pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI di SMP Al-Furqan Bantaeng. Pertanyaan umum dan latar belakang serta konteks pembelajaran, yaitu pengembangan PAI di sekolah berlangsung baik dengan antusiasme tinggi dari siswa SMP. Kemudian tantangannya, perbedaan kemampuan membaca Al-Quran dan hafalan, baik itu hafalan Al-Quran maupun hafalan doa, sholat, disebabkan ketidakterpaduan pembelajaran di jenjang SD sebelumnya. Kemudian, guru PAI berperan besar dalam menyamakan pemahaman dasar keagamaan peserta didik. Pengembangan sumber belajar PAI. Sumber belajar yang digunakan yang pertama Al-Quran, hadis, buku paket, LKS, video, jurnal, dan artikel. Kemudian guru aktif membuat sumber mandiri, yaitu seperti praktikum manasik haji, praktik wudhu, praktik sholat, dan penyembelihan hewan. Kemudian adapun kendalanya yang dihadapi dalam mengembangkan sumber belajar pendidikan agama Islam, yaitu keterbatasan fasilitas. Guru seringkali menggunakan alat atau bahan pribadinya untuk mengembangkan sumber belajar pendidikan agama Islam. Kemudian penggunaan media pembelajaran PAI. Media yang digunakan seperti laptop, LCD atau proyektor, poster,
PowerPoint, video edukasi, dan aplikasi Islami. Kemudian media digital mulai diintegrasikan secara utuh dalam proses belajar. Kemudian kolaborasi antar guru, yaitu memperkaya materi, contohnya kolaborasi antara guru PAI dan guru IPA, bagaimana tentang penciptaan makhluk atau penciptaan alam semesta yang kolaborasikan dengan menggunakan ayat-ayat tadabbur, baik itu tadabbur alam ataupun ayat-ayat tadabbur tentang penciptaan manusia. Kemudian inovasi dan strategi pengembangan media pembelajaran. Salah satu contohnya guru berinovasi dengan membuat boneka untuk praktikum sholat jenazah atau memandikan jenazah. Kemudian kuis digital dan video animasi Islami. Kemudian siswi pun dilibatkan dalam membuat karya atau membuat poster dakwah, video tentang akhlak atau kehidupan sehari-hari di pesantren, kemudian mind map materi. Dan tantangannya adalah karena para siswi SMP Al-Furqan berada di lingkungan pesantren, justru ini menjadi tantangan besar karena para siswi ini atau para santri ini tidak diperkenankan untuk membawa handphone pribadi atau laptop pribadi, sehingga kadang terkendala untuk mengakses materi-materi yang bersifat digital secara pribadi. Kemudian waktu kegiatan di pondok, biasanya untuk praktikum-praktikum itu dilaksanakan di jam luar pembelajaran di kelas, dan ini kadang bertabrakan atau berbenturan dengan waktu kegiatan di pondok seperti belajar ketika sore ataupun setoran hafalan di pondok, seperti itu. Kemudian evaluasi dan efektivitas pembelajaran. Evaluasi bersifat menilai baik itu dari nilai tugas atau ulangan, kemudian evaluasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari, adab dalam kehidupan sehari-hari, kemudian observasi keterlibatan para siswi. Kemudian media dianggap efektif jika siswi aktif dan memahami materi lebih baik. Salah satu contoh keberhasilannya yaitu video kisah para nabi. Ini mampu meningkatkan pemahaman dan nilai untuk para siswi. Biasanya beberapa siswi itu lebih gampang memahami materi ketika melihat animasinya. Makanya dibuatkan atau dicarikan video animasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Karena sekarang ini sudah banyak mungkin mau itu animasi ataupun semacam film yang mempertontonkan kita atau memperhatikan kita bagaimana sejarah-sejarah Islam atau bagaimana kisah para nabi dan para rasul serta para sahabatnya. Dan yang terakhir, penutup, harapan dan saran, yaitu perlunya ditingkatkan kreativitas guru dan fasilitas pendukung. Kreativitas guru ini bisa berjalan karena adanya fasilitas yang mendukung, dan ini menjadi tanggung jawab untuk kepala sekolah dan terkhususnya dinas pendidikan setempat untuk lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah swasta dalam pengembangan media pembelajarannya. Kemudian perlunya media yang menarik seperti video atau games, kemudian edukasi ataupun infografis. Karena sekarang ini kita melihat kebanyakan orang itu lebih mudah memahami satu materi dari infografis atau media yang berada di dalam digital dengan gambar ataupun
konsep yang lebih menarik. Terkadang kita ataupun para siswa itu lebih mudah memahami materi dengan bentuk seperti itu. Kemudian idealnya ada platform khusus baik itu bersifat digital ataupun offline untuk membahas materi PAI. Nah, seperti modul ataupun video edukasi dan latihan soal. Dan yang terakhir, guru disarankan untuk memulai dengan media yang sederhana karena keterbatasan media ataupun keterbatasan alat yang digunakan, maka guru sangat diharapkan untuk bisa mengembangkan dengan media yang ada dan sederhana. Kemudian menyesuaikan dengan karakter para siswi atau para santri karena setiap karakter anak itu berbeda, dan apalagi para siswi ini berada atau tinggal di lingkungan pesantren, maka sangat diharapkan untuk guru PA ini menyesuaikan dengan karakter atau lingkungan siswi dalam menyampaikan media pembelajarannya. Kemudian melakukan kolaborasi dan terus belajar. Mungkin itu saja materi presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh teman-teman telah Baik, terima kasih. mendengarkan, dan kami persilahkan untuk bertanya dan dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ya kelompok 2 ini. Kelompok satunya kemana nih ya? Belum ini malah ya. Atau udah ini ya. Baik, terima kasih ya untuk Pak Ustaz Fadli dan juga tadi ada Ibu Ustazah Muflihanuh ya. Saya rasa menarik ya untuk kita kaji, dan nantinya ini akan jadi untuk UTS kita ya. Jadi nanti masing-masing itu nanti kita akan buat untuk istilahnya itu bagian dari UTS dan UAS itu adalah tadi setelah jadi PowerPoint kemudian dijadikan Microsoft Word nanti dengan ada template-nya standar untuk penulisannya gitu ya. Itu dipastikan gitu ya. Baik, ada yang mau bertanya boleh juga, atau mungkin kalau saya ada 2 presentasi untuk hari ini ya. Atau ada 1 orang nih. Siapa nih koordinator saya?